Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan walafiat, yang semoga saja dengan nikmat itu kita semakin bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis dari sahabat Aid bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man urida lahu min hadza rizqi syai'un min ghairi mas'alatin wala israfin falyatawassa' bihi fi rizqihi fa in kana ghaniyan falyuwajjihhu ila man huwa ahwaju ilaihi min. Rawahu Ahmad bisnadin sahih. Nabi SAW bersabda, barang siapa diberi suatu rizki ini tanpa meminta dan berharap, maka hendaknya dia menerimanya untuk melapangkan rizkinya. Namun apabila dia berkecukupan, maka hendaknya dia memberikannya kepada yang lebih membutuhkannya daripada dirinya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, aku bertanya kepada ayahku, apa itu makna israf? Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, kamu mengatakan fulan akan mengirim untukku, fulan akan memberiku. Maknanya berharap. Itu termasuk bagian dari larangan, termasuk berharap diberi. Ini tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan. Dalam hadis disebutkan, man urida lahu min hadza rizqi syai'un min ghairi mas'ala wala israf. Barang siapa yang diberi sesuatu dari rezeki ini tanpa meminta dan tanpa berharap, di rezeki itu datang, dia tidak meminta dan tidak pula dia berharap, maka terima, kata Nabi SAW. Untuk apa? Untuk melapangkan rezeki dia, barangkali dia membutuhkan, atau jika seseorang yang diberi itu berkecukupan, Anda merasa cukup, Anda merasa memiliki, maka ditransfer jamaah, diimbalno, berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ini adalah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min ma'al wa ma zada Allah 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah 'azza wa jalla. Rawahu Muslim wa Tirmidzi bi sanadin sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Harta tidak akan pernah berkurang karena disedekahkan. Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan maafnya kecuali kemuliaan, dan tidak seorang pun yang bertawadhu karena Allah kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya.
Tidak seorang pun yang bertawadhu, rendah diri karena Allah semata, kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jelas bahwa tidak akan pernah berkurang harta kita dengan bersedekah, maka bersedekahlah. Jamaah sekalian, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang sahabat atau beberapa orang sahabat menyembelih seekor kambing, maka Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya minha?" Qalat, "Ma baqiya minha illa katifuha." Qal, "Baqiya kulluha ghaira katifiha." Rawahu Tirmizi bi sanadin hasanun sahih. Apa yang tersisa darinya, kata Nabi SAW, apa yang tersisa? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidak ada yang tersisa darinya kecuali paha dari kambing itu. Maka beliau bersabda, tersisa semuanya kecuali pahanya. Maknanya adalah mereka menyedekahkannya kecuali hanya pahanya. Ikhwani, dari sini jelas bahwa apa yang menjadi milik kita itu yang kita sedekahkan. Karena itu adalah saham kita kelak di akhirat. Dan apa yang tersisa itu belum tentu menjadi milik kita. Harta yang kita sedekahkan, bahkan dengan sembelian seekor kambing pun yang kita bagi-bagikan, itu pahalanya disebutkan oleh Nabi SAW, baqiyah, pahalanya sampai di sisi Allah jika ikhlas. Namun apa yang tidak kita sedekahkan itu yang tersisa. Jamaah sekalian, sama dengan harta. Harta yang kita miliki, semakin rajin kita bersedekah, maka demi Allah kita pasti akan tersenyum kelak ketika hisab itu ditegakkan dengan banyaknya sedekah seorang hamba. Namun yang tersisa bukan milik kita, kita tinggalkan dunia, bisa jadi itu waris, bisa jadi itu diterima anak kita, atau bisa jadi dinikmati orang lain. Karena itu perkara yang kita tidak ketahui hari depan. Yang jelas apa yang telah kita berikan di jalan Allah itu pasti menjadi milik kita. Barakallahu fiikum. Semoga bermanfaat hadis-hadis yang ringan untuk kita pada hari ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.